Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jumanto Eskom MCS selaku dosen mata kuliah algoritma pemrograman, dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam kegiatan presentasi mata kuliah algoritma pemrograman. Perkenalkan, saya Ulum selaku moderator dari kelompok 8 yang beranggotakan Kansa Maulina Salsabila, Rifki Salman Hakim, dan Muhammad Nurul Ihaul Ulum. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang mengenai program aplikasi pembelian tiket kereta api PT Kereta Kencana. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Untuk sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dibuatnya program pembelian tiket kereta api PT Kereta Kencana. Karena saat ini di era serba teknologi, di mana semua kegiatan rata-rata telah memakai sistem komputer, sehingga sebagai aplikasi yang diterapkan dalam komputer pun mulai ditawarkan ke berbagai macam jasa. Di samping itu, masyarakat zaman sekarang ingin semuanya serba praktis dan tidak menyita banyak waktu. Transportasi adalah sebuah sarana umum yang apapun jenisnya dan dimanapun tempatnya sangat diperlukan bagi semua orang yang hendak berpergian, apalagi ke tempat yang tidak mungkin untuk dijangkau hanya dengan berjalan kaki. Contohnya kereta api. Alat transportasi ini selain memberikan penawaran kenyamanan juga memberikan penawaran berupa tarif yang terjangkau. Kereta api Indonesia terus berinovasi diiringi dengan perkembangan teknologi dengan tujuan memenuhi harapan pelanggannya. Salah satunya dengan pengembangan layanan kemudahan dalam membeli tiket sehingga calon penumpang tidak perlu lagi antri panjang di stasiun untuk mendapatkan tiket. Oleh karena itu, kami memiliki ide untuk membuat sebuah program. Program telah kami buat ini, kami beri nama Program Aplikasi Pemesanan Tiket Kereta Api PT Kereta Kencana. Program aplikasi pemesanan tiket kereta api ini merupakan sebuah program dengan bahasa C++ yang menggunakan platform Code Blocks. Dalam proses pembuatan program ini akan menggunakan berbagai teknologi dan fitur yang sudah tersedia di dalam bahasa pemrograman C++, seperti array, fungsi, dan file handling. Sistem yang diperlukan adalah sistem yang bisa menghemat waktu reservasi tiket kereta. Dengan sistem ini, penumpang dapat melakukan reservasi tiket dimanapun dan kapanpun. Sistem ini dibuat untuk memudahkan user atau penumpang dalam memesan tiket kereta api. Penumpang tinggal melakukan login pada sistem yang sudah dibuat dengan mengisikan data diri dengan lengkap. Jika data pemesanan dirasa sudah valid, maka akan muncul form bukti atau resi pemesanan tiket. Apabila resi pemesanan tiket telah muncul, itu berarti pemesanan telah berhasil. Tujuan dari dibuatnya program pemesanan tiket kereta api ini yaitu yang pertama, untuk mempermudah pembelian tiket kereta api, dan yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mengelola data pemesanan tiket. Oke, saya akan menjelaskan kode dari kelompok kami. Oke, yang pertama itu di sini ada include filestream dan using namespace std. Nah, fungsinya itu yang pertama ini include untuk library-nya, dan filestream ini agar kita bisa menggunakan instruksi output inputnya. Lalu using namespace std ini kita tidak perlu lagi mengetik atau memasukkan std ini sebelum cout dan cin nanti.
Jadi kita menggunakan using namespace std ini agar tidak menggunakan itu lagi. Oke, kita akan masuk ke programnya. Oke, di sini ada beberapa deklarasi-deklarasi untuk programnya. Oke, menu yang pertama itu kita ada apa ya, ini header lah, header program kami. Lalu di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nama kita untuk data. Kan kita ini programnya tentang tiket kereta api ya. Kita perlu data-data kita seperti nama, dan di sini diperintahkan juga untuk nick. Nah, ini kenapa menggunakan saya ini kenapa menggunakan getLine? Karena jika tidak menggunakan getLine itu tidak bisa menggunakan spasi ya. Kalau pakai spasi itu error. Jadi saya menggunakan getLine agar bisa memasukkan nama menggunakan spasi. Contohnya misalkan Rifki Samad. Lalu setelah nama kita diperintahkan untuk memasukkan nick ya. Nick itu biasanya 16 digit. Oke, setelah masuk di menu biodata ini, setelah memasukkan nama dan nick, selanjutnya ke menu kota. Nah, kenapa saya menggunakan sistem close ini? Agar setiap setelah selesai memasukkan data di satu menu, itu kita bisa pindah ke menu yang lain dengan menutup menu yang sebelumnya. Oke, menu selanjutnya itu kota ya, pilihan kota. Nah, di sini ada pilihan kota tujuannya. Yang pertama ini saya menggunakan ini ya, array. Nah, list kotanya itu ada 5 ya. Ini ada yang pertama itu ada Semarang Yogyakarta, Semarang Jakarta, Semarang Cirebon, Semarang Demak, dan Semarang Bandung. Nah, kan sudah dideklarasikan nih di atas arraynya. Nah, kita di menu utama ini, di program utama ini kita tinggal masukkan saja. Nah, variabel yang saya gunakan ini kan list kota nih. Iya, ini juga list kota. Nah, tinggal kita masukkan saja nih urutan pertama kan kalau array itu 0 ya. Nah, ini kan yang pertama itu Semarang Yogyakarta. Nah, maka keluarannya juga yang pertama Semarang Yogyakarta. Nah, begitu pula selanjutnya sampai Semarang Bandung ya yang kelima. Nah, yang keenam ini jika kita milih angka 6, maka kita akan kembali ke menu sebelumnya, yaitu ke menu biodata. Nah, di sini saya menggunakan switch case ya. Nah, untuk kota ini, jika kita milih satu, nah jika kita kotanya ini kita masukkan satu di pilihan sini, maka kita akan melanjutkan ke menu seterusnya ya, menu selanjutnya ya. Begitu pula semuanya selanjutnya sampai dengan eh, pilihan kota 5 ya. Jika kita masukkan kota, maka program akan meneruskan ke menu selanjutnya. Nah, jika kita memilih 6, yaitu kita akan kembali ke menu sebelumnya, maka kita akan pergi ke biodata tadi. Jika kita mempunyai kesalahan dalam penginputan datanya. Nah, selanjutnya itu ke menu usia. Nah, kita contohkan kita pilih Semarang Cirebon. Nah, menu selanjutnya itu usia ya, data usia penumpang. Nah, di sini kita disuruh memasukkan jumlah penumpang penumpang yang akan membeli tiket keretanya. Nah, di sini ada dua pilihan nih, ada dewasa dan bayi. Nah, untuk dewasa itu umurnya lebih dari sama dengan 3 tahun. Nah, jika umur 3 tahun itu udah dianggap dewasa atau harus membeli tiket ya. Nah, jika bayi kurang dari 3 tahun itu bebas biaya ya, tapi dia tidak mendapatkan kursi sendiri.
Nah, di sini kita ada layout keluaran masukan jumlah penumpang. Nah, nanti kita disuruh memasukkan jumlah penumpang nih. Yang pertama ini dewasa. Misalkan kita dewasanya itu satu. Nah, di sini masukannya itu saya menggunakan variabel jumlah underscore dewasa. Nah, co- contohnya jika saya sendiri ingin pergi ke Cirebon, maka saya kan sudah dewasa masuknya. Kita ketik satu dan yang baik kita ketik nol. Nah, di sini itu selanjutnya kita diberi apa ya semacam konfirmasi apakah Anda ingin melanjutkannya. Nah, jika kita memasukkan Y atau Y besar atau Y kecil, maka kita akan lanjut ke menu selanjutnya. Nah, jika kita mengetik yang lain atau tidak T, maka kita akan kembali ke menu sebelumnya, yaitu menu kota ini. Nah, jika kita sudah yakin, maka kita masukkan Y. Nah, kita akan masuk ke menu selanjutnya, yaitu kelas kereta. Nah, di kelas kereta ini saya memasukkan ada tiga jenis kelas kereta ya. Nah, sama aja seperti tujuan kota tadi, kelas kereta juga saya menggunakan array ya. List kelas kereta ada tiga, bisnis, eksekutif, dan ekonomi. Lalu di sini kita diperintahkan untuk memilih kelas kereta apa yang kita inginkan ya nanti. Pilihannya itu 1 sampai 3. Nah, jika kita memilih satu, 2, dan 3, maka kita akan dituju langsung ke keterangan kereta. Nah, keterangan kereta ini saya menggunakan fungsi ya di atas tadi. Nah, di sini ini deklarasi untuk kelas kereta. Oh ya, tadi jika kita memilih 4 sama saja seperti menu-menu sebelumnya ya, yaitu kembali ke menu sebelumnya. Nah, eh, sama saja nih, saya menggunakan switch case juga. Nah, jika kita memilih kelas kereta yang pertama, nah maka kita akan langsung dikirim ke keterangan harga kereta. Nah, contoh, misal saya memilih kelas bisnis. Nah, akan keluar seperti ini ya, kelas kereta yang Anda pilih bisnis dengan harga satuan tiket 200.000. Nah, ini tadi yang ada di eh, fungsi ya, yang saya masukkan di fungsi. Mana ya? Oh ya ini, nih keluarnya kan fungsi yang tadi, yang atas. Nah, jika kan tadi saya memilih satu nih, maka yang keluar adalah kelas kereta yang Anda pilih bisnis dengan harga satuan tiket 200.000. Nah, setelah itu ada yang lain nih. Jika kita memilih satu kelas kereta yang satu sama nih, kelas keretanya satu. Nah, ada tambahan lagi nih keluarannya. Nah, total harga tiket yang harus dibayar itu kan 200.000 dengan tadi satu penumpang. Nah, nih kan rumusnya itu saya masukkan harga dewasa kan sama dengan jumlah dewasanya tadi yang dimasukkan di penumpang tadi dikalikan dengan harga satuan tiketnya. Nah, untuk harga bayi itu dia apa tidak dipungut biaya sama sekali. Nol, tapi dia tidak mendapatkan kursi sendiri. Nah, nanti akan keluar total harga tiket, yaitu harga tiketnya kan yang tadi ini harga dewasa ditambah harga bayi. Nah, harga bayi, contoh kan harga dewasa tadi kan saya memilih hanya hanya satu penumpang dengan usia dewasa dan kelas keretanya itu bisnis. Jadi hanya satu penumpang satu dikali 200. Nah, maka 1 dikali 200 dan harga bayi kan karena tidak dengan bayi jadi 0. 200 ditambah 0
maka totalnya harganya 200 dengan total ini yang tadi di sini. Nah, total itu maksudnya itu total seluruh penumpang. Jadi total penumpang dewasa ditambah total penumpang bayi. Nah, total kan hanya satu. Nah, di sini kita ada konfirmasi lagi nih. Apakah Anda sudah yakin dengan pesanan Anda? Nah, jika sudah yakin, nah kita ini ada di sini yang namanya if else juga. Jika ingin lanjut, maka kita masukkan Y, atau kalau ingin kembali ke menu sebelumnya karena tidak yakin, itu bisa masukkan T. Nah, kita misalkan sudah yakin. Nah, kita langsung masuk ke resi pemesanan tiketnya. Nah, di sini resinya itu ada nama. Nama ini kan nama tadi yang kita masukkan, dan di sini kita masukkan biar agar ada masukan yang tadi kita input di awal itu keluar di sini nama. Nah, saya masukkan tadi kan review Salman keluar di sini, dan nick juga ada di sini. Jadi keluar di sini. Lalu, nah kan untuk pilihan kota tuh tadi kita ada banyak tuh. Nah, maka saya menggunakan switch case. Nah, jika kan tadi saya memilih yang ketiga ya. Nah, jika case saya memilih tiga nih, kasusnya saya memilih tiga, maka yang keluar itu jurusan kereta Semarang Cirebon. Nah, kalau misalkan kita pilih satu, ya keluarnya ini nanti jurusan kereta Semarang Yogyakarta dan seterusnya. Lalu ada jumlah penumpang ya. Jumlah penumpang itu tadi total penumpang yang kita masukkan. Nah, kan hanya satu tuh, dewasa satu dan bayinya nol. Jadi jumlah penumpang hanya satu. Lalu yang dewasanya tadi jumlah dewasa. Jumlah dewasa itu hanya satu dan bayinya nol. Nah, lalu eh, kelas keretanya nih. Nah, kelas kereta tuh sama kayak tadi, kayak jurusan keretanya. Ada banyak pilihan tuh. Nah, karena tadi saya memilih yang pertama, maka yang keluar itu kelas kereta bisnis. Nah, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu penjelasan kode dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.